Selamat datang di Training Good Manufacturing Practices atau GMP. Agenda training ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian 1, penjelasan umum, bagian 2, hygiene dan sanitasi, bagian 3, akses dan peralatan, bagian 4, pengendalian hama. Bagian 1, penjelasan umum. Sesuai dengan definisinya, GMP merupakan cara atau teknik memproduksi yang baik dan benar. Pedoman yang menjelaskan bagaimana tata cara memproduksi makanan agar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. GMP merupakan panduan bagi industri dalam menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan aman. Dalam GMP, terdapat aturan-aturan main dalam proses produksi. Bagaimana pelaksanaan GMP di Sinta Prima Feed Mill? Saat ini, GMP baru berlaku untuk produksi FTC 3 dan Departemen Pendukung untuk produksi FTC 3. Hal ini dikarenakan untuk keperluan audit BAP, yaitu untuk produk-produk Aqua Farm. GMP merupakan motor utama bagi pelaksanaan HACCP. Ada beberapa hal yang secara garis besar diatur oleh GMP. Yang pertama, tentang bangunan. Desain, konstruksi, dan tata ruang harus sesuai dengan alur proses. Bangunan cukup luas dan dapat dilakukan pembersihan secara intensif. Kemudian terpisah antara ruang bersih dan ruang kotor. Lantai dan dinding dari bahan kedap air kuat dan mudah dibersihkan. Yang kedua, GMP juga mengatur tentang fasilitas. Penerangan cukup sesuai spesifikasi proses, ventilasi yang baik memungkinkan udara mengalir dari ruang bersih ke ruang kotor, sarana pencucian tangan dan kaki dilengkapi sabun dan pengering atau desinfektan, serta gudang mudah dibersihkan, terjaga dari hama, pengaturan suhu dan kelembapan sesuai, penyimpanan sistem FIFO dilengkapi dengan catatan. Berikutnya, GMP juga mengatur tentang personil. Personil yang akan bekerja di dalam area pabrik harus mengikuti ketentuan area umum dan area terbatas. Personil dan tamu sebelum masuk area produksi diharuskan melakukan sanitasi cuci tangan di area yang telah ditentukan. Personil wajib melakukan kegiatan kebersihan sesuai schedule cleaning yang ada. Personil yang bekerja di area tertentu diharuskan menggunakan kelengkapan kerja sesuai dengan matriks higienis karyawan. Bagian kedua, hygiene dan sanitasi. Higien karyawan merupakan persyaratan dan aktivitas rutin yang perlu dilakukan karyawan setiap masuk bekerja. Pemeriksaan kebersihan rutin karyawan meliputi menjaga kebersihan badan, mengenakan pakaian kerja dan perlengkapannya, menutup luka, serta selalu mencuci tangan dengan sabun. Hal ini dapat melatih kebiasaan karyawan. Pengaturan sampah. Sampah dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sampah padat dan sampah cair. Pengendalian sampah dilakukan oleh beberapa bagian, yaitu bagian umum untuk sampah non-B3, bagian FET untuk sampah cair atau limbah laboratorium,
dan bagian produksi untuk hasil produksi yang mengalami proses reject dan akan di-recycle. Program kebersihan dan sanitasi. Program kebersihan perlu dijalankan oleh seluruh personil yang ada di areal kerja sesuai dengan areal kerja masing-masing, alat kebersihan yang telah tersedia, dan sesuai dengan matriks kebersihan. Di setiap areal kerja atau lantai sudah disediakan form checklist harian yang harus diisi oleh personil yang membersihkan areal. Personil sebelum masuk area produksi diharuskan melakukan sanitasi cuci tangan di area yang telah ditentukan. Bagian 3. Akses dan peralatan. Akses regulasi. Akses regulasi diatur sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi silang terhadap material bahan baku, yakni area premix, area intake curah, hand intake, extruding area, drying area, sieving 3, dan packing sesuai flow hygiene di bawah ini. Ada 2 pembagian zona, yaitu zona ordinary atau area umum, di mana personil yang diizinkan untuk masuk area ini adalah personil produksi, gudang bahan baku, gudang pakan, maintenance, utility, QC, umum, dan visitor atau tamu. Zona yang kedua yaitu zona merah atau area terbatas. Personel yang diizinkan untuk bekerja di area zona merah tersebut adalah yang berada di drying area dan packing area. Visitor dapat memasuki area ini dengan izin dari pejabat terkait. Berikut ini adalah diagram alur dari akses regulasi. Sebagaimana dapat dilihat, terdapat 2 zona, yaitu zona umum atau zona ordinary dan zona terbatas atau zona merah. Untuk jalur produksi ditandai dengan anak panah berwarna biru. Untuk jalur sampah ditandai dengan anak panah berwarna merah. Untuk jalur repro atau recycle ditandai dengan anak panah berwarna ungu. Dan jalur personil ditandai dengan anak panah berwarna hijau. Pengendalian tamu atau visitor. Panduan pengendalian tamu bertujuan untuk memberikan batasan minimum kepada seluruh tamu atau visitor yang datang dan masuk ke area pabrik PT Sinta Prima Feed Mill agar tidak mengakibatkan proses produksi tercemar dikarenakan aktivitas kunjungan. Hal ini menyebabkan tidak semua area dapat dikunjungi oleh tamu, terutama yang berhubungan dengan rahasia perusahaan dan juga batasan K3. Seluruh tamu atau visitor yang datang ke pabrik dan akan masuk ke area produksi tetap terikat dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti higienis karyawan perusahaan, termasuk di dalamnya juga larangan untuk memotret. Mesin dan peralatan proses. Mesin dan peralatan terbuat dari bahan yang kuat, rapat, hingga dapat bertahan lama untuk digunakan oleh proses produksi. Tidak terbuat dari bahan yang mudah menyerap atau membawa potensi kontaminasi dan akses hama seperti kayu dan bahan serat lainnya. Tidak terbuat dari kaca apabila difungsikan untuk proses yang memiliki guncangan atau tekanan yang besar. Mesin juga tidak dilapisi oleh bahan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya atau mudah luntur sehingga dapat mencemari proses produksi. Seluruh peralatan, wadah, dan alat-alat yang kontak dengan produk secara bertahap dibuat dari bahan yang sesuai, halus, tahan karat, tahan air, dan tahan terhadap bahan kimia, terbuat dari bahan yang food grade.
Seluruh mesin dan peralatan mengikuti program pemeliharaan, kebersihan, dan perbaikan. Pelabelan. Produk yang dikemas diberikan label dengan instruksi yang jelas sehingga pelanggan dapat menangani, menyimpan, dan menggunakan produk secara aman dan benar. Seluruh label produk, terutama BAP, mencakup logo, nama perusahaan, alamat, izin usaha, nama produk, jenis pakan, kandungan nutrisi, cara penyimpanan, cara penggunaan, bahan yang digunakan, berat pakan, kode produksi, nomor pendaftaran pakan, dan tanggal kadaluarsa. Transportasi. Penyedia jasa pengiriman barang atau ekspedisi juga harus mematuhi segala peraturan dan persyaratan. Kendaraan dalam kondisi layak jalan, layak muat, dan bongkar. Kendaraan dalam kondisi baik dari segi penampakan bodi, kondisi luar maupun dalam, bersih, kering, tidak bocor, tersedia terpal, dan tidak ada kontaminasi yang dapat menimbulkan kerusakan produk akhir PT Sinta Prima Feed Mill. Kendaraan perlu diperiksa kebersihannya, kemudian melakukan pengambilan sesuai SPMP atau surat perintah muat pakan, dan pengangkutan produk akhir dari PT Sinta Prima Feed Mill. Bagian 4. Pengendalian hama. Untuk melakukan pengendalian hama, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Mencegah akses hama. Bangunan selalu dijaga dalam keadaan terawat dan kondisi baik untuk mencegah akses masuknya hama. Menghilangkan tempat yang berpotensi untuk berkembang biaknya hama, seperti lubang, saluran pembuangan, dan tempat lain yang memungkinkan akses masuk hama. Penggunaan kawat kasa pada jendela, pintu, dan ventilasi terbuka akan mengurangi masalah akibat masuknya hama. Hewan tidak boleh berkeliaran di area produksi dan gudang. 2. Sumber dan investasi hama. Ketersediaan makanan dan air mendorong timbulnya sumber dan investasi hama. Pakan yang berpotensi sebagai sumber makanan hama harus disimpan dalam wadah anti hama dan atau disusun agar tidak bersentuhan langsung dengan lantai dan memiliki jarak terhadap dinding. Area di dalam dan di luar bangunan produksi harus dijaga tetap bersih. 3. Pemantauan dan deteksi. Sarana produksi dan lingkungan sekitarnya harus diperiksa secara berkala terhadap tanda investasi hama. 4. Pemberantasan hama. Investasi hama harus ditangani dan tanpa mempengaruhi keamanan atau kelayakan pakan. Perlakuan secara kimia, fisik atau biologis harus dilakukan tanpa menimbulkan ancaman terhadap keamanan atau kelayakan pangan. Anda telah mengikuti keseluruhan materi GMP ini. Menurut Anda, apa peran karyawan dalam mendukung GMP? Terima kasih telah mengikuti training ini. Sampai bertemu di materi berikutnya.